Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat waktu apapun ketika kalian nonton Pak Eko Mahasiswa episode ke-26 ini. Nah, sekarang ini kita bakalan bahas satu topik yang sebenarnya mungkin nggak terlalu panas-panas banget, cuma sebenarnya penting banget terhadap kehidupan kita semuanya, yaitu soal inflasi global. Nah, buat bahas soal inflasi global ini, sekarang gue ditemenin sama dua orang yang sebenarnya kaliber banget nih ya. Mungkin ada yang mau kenalan duluan? Oke, Oke, mungkin halo. Iya, coba silakan dulu Kak nih. Rido. Oh, oke. Halo semua, kenalin namaku Kori Atul Septiafin, biasanya dipanggil Kori, dari Economics Universitas Pertamina. Udah. Oke, halo, mungkin langsung next. Gue dari Farhan dari UPN Veteran Jakarta. Oke, nah dua-duanya udah kenalan nih. Nah sekarang mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan yang udah dikasih sama Pak Eko nih. Dan judulnya itu, mengapa inflasi global melambung tinggi? Oke, jadi pertanyaan pertama nih, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan inflasi secara global? Ini ada yang mau jawab? Siapa nih? Oke, aku dulu ya, nanti ditambahin sama Kak Farhan nih. Yang aku pahami ya, inflasi global berarti adanya kenaikan harga secara umum yang terjadi di beberapa negara. Nah, yang aku dapat nih misalnya di US. Nah, di US ini karena pandemi ini inflasinya tuh naik. Misalnya di bulan Juni 2021 itu sebesar 5,4 nih. Nah, terus di bulan November itu ternyata bertambah lagi tembus sampai 6,8%. Nah, itu tertinggi sejak 1990 gitu. Terus nggak hanya di US aja, ternyata juga terjadi di Singapura sebesar 3,8%, terus juga terjadi di Turki gitu kan. Nah, terus kalau secara gambaran mungkin banyak faktor yang menyebabkan inflasi, baik dari sisi demand ataupun dari sisi, supply. Kalau misalnya dari sisi supply berarti, apa ya yang menyebabkan kalau misalnya demand kan bisa jadi dari UMR gitu. Terus kalau misalnya kejadian di Inggris itu adanya keterhambatan distribusi gitu, yang menyebabkan krisis energi ya waktu itu di, Inggris. Mungkin dari Farhan mau nambahin? Oke, langsung dilanjut aja kali ya. Oke. Nah, ya jadi mau nambahin juga berarti dari Kori kan, khususnya kalau kita ngomongin krisis yang tahun 2020 atau 2022 nih yang mau kita hadapin ya kan, mungkin berbeda kalau kita ngomongin yang tahun 2008 yang biasanya itu krisis finansial. Di tahun ini mungkin ada extraordinary krisis gitu karena pandemi, karena kesehatan kan. Nah, inflasi naik ya, kurang lebih ini penyebabnya karena salah satunya adalah mobilitas gitu, terjadi kenaikan juga dalam biaya produksi, ada eksternalitas negatif gitu dari para perusahaan karena tentu aja kan barang yang harus dikirim harus steril lah, baik yang kirim dan juga barangnya sendiri gitu. Jadi ada tambahan biaya produksi. Jadi dan juga banyak juga nih hambatan-hambatan kan, karena pandemi, karena mobilitas ini gitu. Jadi sulit. Nah, jadi oleh karena itu juga dari biaya produksinya juga agak sedikit naik, sedangkan dari pemasukan rumah tangga juga mengalami penurunan akibat banyaknya yang work from home kemarin. Sedangkan kebutuhan kan tetap nih, ya hidup juga harus tetap di jalan. Nah, jadi ada inflasi yang di sini yang di mana kemungkinan yang di mana ini semua berdampak kepada naiknya harga-harga barang secara global gitu. Apalagi di US, the Federal Reserve, the Fed juga kabarnya juga mau menaikkan lagi suku bunga gitu kan untuk menanggulangi inflasi di mereka gitu. Karena udah dianggap mengkhawatirkan nih, dan tentu aja kan itu berimbasnya juga secara global. Dan dari teman-teman di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sendiri juga udah mengeluarkan kerjasama, kalau nggak salah ada SKB ketiga ya, surat kerjasama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sendiri untuk menanggulangi resiko dari uh, aturan The Fed yang mau menaikkan suku bunga tersebut sih. Oke, kalau misalnya kita wrap up ya, sebenarnya inflasi secara global ini mengalami kenaikan karena ada faktor supply side yang biaya produksinya naik, terus logistik terhambat dan segala macam, dan juga dari sisi demand gitu ya. Gimana kalau kasus sekarang, itu sebenarnya terjadi adalah aggregate demand-nya itu kan naik tiba-tiba karena seiring dengan recovery lah ya, dan kita mulai membiasakan diri sama yang namanya COVID ini. Nah, jadinya terjadilah inflasi yang sifatnya sebenarnya not transitory anymore lah ya.
Beda sama dulu masih dibilang transitori apalah gitu. Oke, langsung ke pertanyaan kedua nih. Jadi pertanyaan kedua itu adalah, terus kenapa sih inflasi global ini kok bisa naik berkecamuk gitu? Oke, dari aku ya. Kenapa bisa berkecamuk? Mungkin kalau misalnya aku bisa klasifikasikan, karena itu berdampak baik di sektor real maupun di sektor keuangan. Nah, di sektor keuangan atau finance tadi udah disinggung nih sama Kak Farhan bahwa untuk mengatasi inflasi ini ada upaya-upaya untuk menaikkan suku bunga atau lending rate. Nah, karena adanya kenaikan lending rate ini, dana-dana atau yang seharusnya ada capital inflow ke Indonesia jadi dibagi-bagi ke negara tersebut. Jadi otomatis kayak dananya itu semakin berkurang nih. Nah, terus yang kedua itu dari sisi real atau barang dan jasa. Nah, ini juga kejadian di Indonesia waktu itu, menuju Natal dan Tahun Baru ya, itu harga minyak naik drastis sempat, 19.900 per liternya gitu. Jadi, secara tidak langsung itu dampaknya itu juga dirasakan ke Indonesia, adanya kenaikan harga, terus dari sisi finance, terus juga, apa ya, dari sisi kenaikan bahan baku. Kan Indonesia juga belum sepenuhnya nih, mandiri secara input untuk produksi. Ada beberapa input input manufaktur itu yang harus impor. Nah, dengan inflasi, adanya kenaikan harga yang juga pasti berdampak ke, sektor industri di Indonesia, gitu. Ya, dan mungkin nambahin satu poin juga yang penting, yang nggak kalah penting tuh di sektor energinya sendiri kan. Kebutuhan energi yang cukup besar kemarin tuh sempat juga ada ramai yang akhirnya di stop batu bara, larangan ekspor, karena kebutuhan dalam negeri sendiri juga masih kurang gitu. Yang akhirnya juga kan tuh berdampak juga secara global karena kita tahu bahwa Indonesia juga salah satu pemasok batu bara terbesar. Ya, walaupun alhamdulillah kabarnya udah mulai dibuka lagi nih. Salah satu faktor energi itu jadi faktor penting. Ya emang ini jadi pekerjaan yang jangka panjang mengenai energi ini. Tapi tentu aja harus ada reformasi energi yang secara perlahan gitu lah. Dan salah satu faktor ini juga yang akhirnya juga menjadikan biaya produksi tadi juga ikut naik kan akhirnya. Nah, kalau kita sedikit juga tarik ngelihat inflasi di dalam negeri sendiri gitu, pemerintah juga kalau nggak salah udah ngeluarin baseline skenario buat inflasi di tahun ini, sekitar targetnya itu sekitar 2-4% untuk inflasi itu sendiri gitu. Nah, kalau dilihat sebenarnya juga ini inflasinya nggak terlalu besar gitu, masih stabil lah. Cuman ya karena itu dia tadi gitu, karena ini krisisnya pandemi dan ini dirasakan langsung sampai ke bagian yang terbawahnya di teman-teman UMKM yang akhirnya juga ini ngasih dampak yang cukup real gitu ke kehidupan sehari-hari dari teman-teman masyarakat Indonesia gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya ada dua nih. Yang pertama itu kenapa bisa berkecamuk kerasa banget karena harga-harga komoditas melambung tinggi tiba-tiba ya karena the power of the market kalau untuk kasus itu. Dan yang kedua adalah karena ini juga ngerembet sampai ke tingkat UMKM. Apalagi kalau buat Indonesia di mana ekonomi kita itu sangat bertumpu sama namanya UMKM gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya berbagai kebutuhan pokok itu harganya bisa naik tiba-tiba bahkan lebih tinggi daripada figur inflasi nasional ya karena itu tadi komoditasnya bergejolak. Oke, nah sekarang ke pertanyaan yang terakhir nih. Tumben jika cuma 3 ya. Terus gimana dampaknya terhadap APBN kita secara khusus? Oke. Jadi ini nih mau reminder buat teman-teman melek APBN bahwa ada, asumsi dasar ekonomi makro yang berdampak langsung atau menjadi pertimbangan untuk penyusunan APBN. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua inflasi, terus, nilai tukar, terus suku bunga, harga minyak mentah, dan lifting minyak di Indonesia. Nah, tadi kan inflasi ada cangkupan di sana ya. Nah, jadi kalau misalnya ada inflasi secara global dan nanti berpengaruh terhadap Indonesia, itu menimbulkan biaya tambahan nih dalam penyusunan APBN. Jadi kan APBN itu misalnya dari anggarannya, kementerian atau lembaga, pasti untuk menentukan berapa anggarannya kan mempertimbangkan si inflasi ini. Nah, kalau misalnya kayak berubah atau ada gejolak tadi, itu bisa jadi kayak ada penyesuaian anggaran lagi. Nah, pastinya kalau misalnya ada perubahan, ada penyesuaian, itu akan menimbulkan biaya. Terus yang kedua nih, ini juga ramai dibicarakan ya karena banyak artis atau masyarakat Indonesia yang, pariwisata atau
mengunjungi negara Turki. Kita tahu sendiri, Turki kemarin, inflasinya tuh sangat tinggi ya kan, sampai 36%, terus berdampak pada depresiasi atau turunnya nilai mata tukar. Nah, turunnya nilai mata tukar ini kan secara nggak langsung kita kayak merasa, "Oh, uang rupiah ini lebih berarti nih," maksudnya jadi kayak kalau misalnya kita mau beli, goods atau jasa dari Turki itu jadi lebih murah gitu. Makanya banyak, sponsor-sponsor juga nih kalau misalnya wisata di Turki jadi, lebih murah. Nah, dampaknya apa? Jadinya kayak misalnya sektor wisata di Indonesia sendiri nih, jadi yang kayak kurang tersentuh karena masyarakat lokal sendiri justru ingin merasakan wisata di Turki karena tadi harganya yang cenderung lebih murah gitu. Jadi dari sisi, jasa ya yang jadi terpengaruh. Terus kalau nambahin tadi yang sektor energi atau oil and gas, kalau misalnya harganya naik, itu nggak sepenuhnya gitu memberikan manfaat buat Indonesia, karena Indonesia sendiri, ekspor oil and gas itu terbatas gitu, bahkan banyak juga yang impor. Jadi kalau misalnya ada kenaikan harga karena nggak sepenuhnya ekspor Indonesia itu akan meningkat gitu, justru bisa jadi, biaya untuk impor yang justru meningkat gitu. Mungkin dari Farhan nih banyak tambahan lagi dari si yang lain. Iya, betul tuh. Tadi yang di poin terakhir juga itu bisa jadi bumerang juga sebenarnya buat kita kan. Nah, yang paling penting juga kalau ngomongin anggaran, berarti kalau ngomongin inflasi juga pemerintah mulai harus berbenah nih, ngefisiensikan belanja dari APBN sendiri gitu. Coba dialokasikan ke sektor-sektor yang produktif gitu, yang punya multiplier efeknya juga besar. Jadi efisiensi dari belanja juga penting gitu. Apalagi kalau kita ngomongin APBN juga dari pemasukannya sendiri juga pastikan terbebankan kan. Dan ya kepatuhan pajak mungkin harus jadi salah satu yang ini ya, mungkin bisa jadi bantuan dalam menghadapi inflasi gitu kan di mungkin teman-teman melek APBN nih juga bisa ikut terlibat dalam membantu pemerintah, khususnya membantu beban APBN itu sendiri dengan kepatuhan pajak. Tentunya inflasi kan juga jadi ada asumsi dasar makronya, jadi salah satu yang diperhitungkan dalam penyusunan APBN ini, dan tentunya juga dari teman-teman Kementerian Keuangan juga melakukan penyusunan pasti sudah berdasarkan hitungan yang tepat. Dan kalau kita ngomongin dari penerimaan sendiri ya tentunya ya kita berharap apa yang dilakukan pemerintah gitu, entah melalui kerjasama dengan burden sharing antara Kementerian Keuangan sendiri ataupun Bank Indonesia, ataupun kebijakan fiskal lainnya gitu, seperti kan kemarin udah naikin cukai juga, dan ya semoga apa yang dilakukan pemerintah ini benar-benar bisa memiliki dampak yang baik dan benar-benar memiliki perhitungan yang baik juga gitu. Mungkin itu kali ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau sum up gitu ya, sebenarnya dampaknya terhadap APBN, inflasi yang naik ini adalah membuat asumsinya tuh berubah untuk menyusun belanja di tahun ini gitu, di yang 2022 dan 2023 gitu ya. Nah, kalau misalnya asumsinya itu berubah, berarti artinya kan jumlah belanjanya berubah lagi nih. Dan kalau jumlah belanjanya berubah lagi, maka target untuk mencapai defisit APBN maksimal 3% dari PDB di tahun 2023 kemungkinannya berubah lagi gitu. Jadi dia menciptakan ketidakpastian gitu ya terhadap proses penyusunan APBN dan juga kemungkinan pemerintah untuk menjaga fiscal prudence gitu. Nah, mungkin omongan soal fiscal prudence tadi ya menutup Pak Eko Mahasiswa episode ke-26 ini. Gue mewakili Farhan dan Kori mau mengucapkan terima kasih banyak, tetap nonton Pak Eko Mahasiswa, dan semoga kalian bisa mendapatkan pengetahuan dari yang tadi kita omongin ya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini, share video ini, dan juga subscribe ke channel Lapak Ekonomi gitu. So, sayonara. See you guys minggu depan. Dadah.